Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Anggara Syotang dengan nomor induk mahasiswa 2011-100, program studi S1 Informatika, Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digital dan sistem analog. Sistem analog yaitu sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Cara kerja sebuah sinyal yang mewakili pemberitahuan dalam bentuk rentang nilai yang berkesinambungan. Nilai-nilai berjenjang atau diskrit digunakan oleh sinyal digital. Tentang nilai-nilai yang berkesinambungan dari bagian besaran analog. Hasil dari pengukuran temperatur termasuk analog karena nilai temperatur bisa mengambil sembarang angka atau unlimited. Di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem analog. Kelebihan sistem analog yaitu komunikasi digital untuk mengirim sinyal melalui kabel yang panjang biasanya juga harus diubah dulu menjadi sinyal analog. Memerlukan juga perancangan ADC dan DAC. Penerimaan kabel atau wireless, sinyal yang diambil atau diterima oleh antena penerima RF adalah analog atau VU milit volt high noise. Yang terakhir ada tanggap di dalam mengukur kondisi-kondisi yang terus berubah. Kekurangan sistem analog yaitu analog lebih sensitif terhadap derau atau noise, crosstalk, dan interferensi atau kecepatan dan presisi. Yang kedua, jarang yang bisa diotomatisasi dalam perancangan seperti digital yang bisa di layout dan sintesis secara otomatis. Yang terakhir adalah tidak dapat diteliti. Masalahnya terletak pada kemampuan untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi. Sistem digital adalah suatu sistem yang mempunyai fungsi mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap ataupun tidak tetap. Sistem tersebut berbentuk diskrit berupa digit ataupun angka dan dari beberapa elemen atau komponen yang bersinergi dan beroperasi secara diskret untuk menghasilkan fungsi atau tujuan tertentu. Kelebihan sistem digital yaitu mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang terakhir, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Kekurangan sistem digital yaitu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena hampir semua kuantiti dalam bentuk analog. Dan kedua, memerlukan satu dan kedua-duanya penukar untuk memprosesi syarat dalam bentuk analog dan digital. Hal ini akan merumitkan mereka bentuk dari sistem. Perbedaan sistem digital dan analog. Sistem digital yaitu sistem digital dapat menangani ketelitian sebanyak angka yang diperlukan hanya dengan menambahkan rangkaian pengalih saja. Yang kedua, sangat mudah untuk merancang suatu sistem digital yang kerjanya dikendalikan oleh program. Untuk memperkuat sinyal dan mengurangi noise pada transmisi digital menggunakan repeater. Sedangkan analog ketelitiannya biasanya terbatas hanya sampai 3 atau 4 angka saja karena nilai tegangan dan arus di dalamnya. Yang kedua, ragam dan kerumitan operasinya sangat terbatas. Yang terakhir, untuk memperkuat sinyal dan mengurangi noise pada transmisi analog dipergunakan amplifier. Contoh sistem digital dan analog di kehidupan sehari-hari. Di sistem digital itu ada seperti handphone, kamera digital, dan kalkulator. Sedangkan sistem analog di kehidupan sehari-hari yaitu adalah radio analog, remote control, dan speedometer. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.